Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hasanah pada mata kuliah patofisiologi. Pada semester 2 ini saya diamanahi untuk menjadi koordinator pada mata kuliah ini. Sebelum kita mulai untuk pembahasan materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang gambaran mata kuliah patofisiologi yang akan Anda lakukan selanjutnya. Mata kuliah patofisiologi ini ditempatkan pada semester 2 dengan kode mata kuliah PR 202110. Pada tahun akademik 2019-2020 semester 2, mata kuliah ini akan diberikan dengan bobot SKS 2 SKS. Di mana dari 2 SKS ini terdiri dari 2 teori. Dengan demikian, untuk tatap muka untuk mata kuliah patofisiologi setiap minggunya adalah 2 jam. Adapun jumlah tatap muka seluruhnya adalah 14 kali pertemuan, sehingga untuk total jam pada tatap muka mata kuliah patofisiologi ini adalah 28 jam. Sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan bahwa koordinator mata kuliah ini adalah saya sendiri, yaitu Siti Hasanah. Dengan dosen pengajar, ada Ibu Murniati, ada Ibu Wilis Sukmaning Tias, dan ada Ibu Aska Fatiatir. Bagaimana saudara-saudara? Dari 3 dosen pengampu ini tentunya Anda sudah mengenalnya. Selain 3 orang ini, saya di samping sebagai koordinator mata kuliah, saya juga akan mengampu untuk mata kuliah patofisiologi ini. Selanjutnya, apa yang tadi Ibu sudah sampaikan? Kalian, teman-teman mahasiswa, bisa melihatnya di Sekalsa untuk course mata kuliah patofisiologi. Ini contohnya seperti ini, gambarannya. Anda bisa dilihat lagi di situ, hampir semuanya sudah Ibu masukkan terkait dengan mata kuliah ini. Teman-teman mahasiswa, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk jumlah jam per minggunya pada pertemuan patofisiologi ini adalah 2 jam. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan penjabaran waktu perkuliahan dengan SKS 2 SKS yang mana hanya terdiri dari SKS teori. Dalam mata kuliah patofisiologi ini, silakan Anda lihat tatap mukanya adalah 28 jam. Dengan jumlah pertemuan ada 14 minggu, di mana setiap pertemuan adalah 2 jam. Tugas terstruktur totalnya adalah 28 sampai 56 jam. Dan tugas mandiri, yaitu tugas yang harus Anda kerjakan sendiri tanpa perlu Ibu melakukan feedback terhadap tugas tersebut. Totalnya adalah 28 sampai 56 jam. Kawan-kawan mahasiswa, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali tentang tugas terstruktur. Perlu diingat kembali bahwa tugas terstruktur di sini adalah tugas yang sudah dari awal ditentukan, di mana dari tugas yang Anda akan buat nanti sudah ada perintah tugasnya atau istilahnya adalah rancangan tugasnya, dan tugas tersebut akan mendapatkan feedback langsung dari dosen. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya adalah kita lanjut pada deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah patofisiologi ini, bahwa merupakan suatu mata kuliah dasar untuk memahami berbagai kelainan pada tubuh manusia ditinjau dari mekanisme terjadinya penyakit sebagai dasar nantinya kalian untuk memberikan asuhan keperawatan pada klien. Mata kuliah ini membahas tentang konsep patofisiologi dan mekanisme adaptasi sel, proses keganasan, perubahan keseimbangan cairan,
dan elektrolit serta asam basa, proses infeksi, peradangan, imunitas, penyakit degeneratif, dan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Adapun untuk kegiatan pembelajaran kali ini melalui kuliah tatap muka dan penugasan serta diskusi dengan menggunakan paradigma Student Center Learning. Teman-teman mahasiswa perlu diperhatikan bahwa di awal semester ini, untuk mata kuliah patofisiologi akan dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau istilahnya adalah dalam jaringan, atau Anda bisa sebut dengan istilah lain yaitu online learning, di mana nanti kita tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung, namun kita nanti bisa melalui jaringan dengan menggunakan fasilitas internet dan tentunya fasilitas sekalsa yang dimiliki oleh Universitas Harapan Bangsa ini. Baik, saya lanjut ya. Teman-teman mahasiswa, perhatikan bahwa untuk mata kuliah patofisiologi ini ada capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai setelah menyelesaikan mata kuliah patofisiologi, di mana capaian pembelajaran mata kuliah patofisiologi ini tentunya mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan program studi pada D3 keperawatan. Diharapkan setelah Anda mengikuti mata kuliah patofisiologi ini, maka Anda akan dapat mampu menjelaskan tentang berbagai kelainan pada tubuh manusia ditinjau dari mekanisme terjadinya penyakit sebagai dasar nantinya dalam Anda memberikan asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran pada setiap sub mata kuliah, diharapkan Anda akan mampu menjelaskan konsep patofisiologi dan mekanisme adaptasi sel dan perubahan degeneratif, menjelaskan proses keganasan, menjelaskan perubahan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, menjelaskan proses infeksi, peradangan, dan imunitas, menjelaskan mekanisme terjadinya gangguan yang lazim terjadi pada sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, pada panca indera, pada gastrointestinal, pada sistem perkemihan, pada sistem endokrin, pada sistem persyarafan, dan pada sistem integumen. Tentunya, pembahasan patofisiologi nantinya akan mengacu kepada masalah kesehatan atau berbagai penyakit yang lazim terjadi pada sistem tubuh tersebut. Adapun referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah patofisiologi adalah sebagai berikut. Metode yang akan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah menggunakan computer based test atau CBT. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi. Sedangkan komponen evaluasi terdiri dari evaluasi tertulis 1 atau UTS, evaluasi tertulis 2 atau UAS, penugasan, baik berupa makalah, presentasi, dan diskusi maupun kerjasama tim, dan kuis. Dengan bobot masing-masing sebagai berikut, silakan Anda cermati. Penugasan cukup besar bobotnya, begitu juga kuis, jadi tolong jangan abaikan penugasan dan kuis. Berikut adalah ketentuan pembuatan soal dari dosen yang tentunya nanti Anda bisa lihat lebih jelasnya di Sekalsa atau di RPP terkait dengan kisi-kisi soal yang dibuat oleh masing-masing dosen dan juga pokok bahasan atau materi yang akan diujikan baik itu UTS maupun UAS. Teman-teman mahasiswa, untuk jadwal pembelajaran pada mata kuliah patofisiologi ini adalah dilakukan setiap hari Senin dari jam 7.50 sampai 9.30. Dan ini tolong diingat ya, jadwal UTS dan UAS-nya. Jadwal UTS atau UAS yang sudah direncanakan
Untuk UTS tanggal 4 sampai 8 Mei 2020, sedangkan untuk UAS tanggal 14 sampai 17 Juli 2020. Untuk lebih pastinya mata kuliah patofisiologi ini tanggal berapa? Silahkan nanti menunggu jadwal dari prodi manakala UTS akan dilakukan. Selanjutnya untuk jadwal mingguan mata kuliah patofisiologi, silahkan nanti Anda buka di RPP. Ya, RPP-nya sudah Ibu upload ke Sekalsa. Ini contohnya RPP sudah diupload ke Sekalsa. Silahkan kalian nanti buka, lalu dilihat di situ jadwal setiap minggunya. Saya berharap karena ini nanti pada awal semester, yaitu pertemuan pertama sampai ke-7, rencananya adalah pembelajaran jarak jauh yang sebagaimana Ibu sudah sampaikan tadi. Maka tolong semua mahasiswa harus membuka RPP supaya tidak ada yang tertinggal. Dan wajib membuka Sekalsa karena di situ sudah ada jadwal per minggunya juga dengan jelas dicantumkan. Ini gambaran course patofisiologi yang Anda bisa lihat di Sekalsa. Silakan sekali lagi Ibu ingatkan, wajib untuk dibuka Sekalsanya. Nah, ini contoh yang berikutnya pada tampilan Sekalsa. Anda bisa melihat di sini adalah nama dosen pengampu. Sudah ada foto-fotonya, sudah ada nomor HP-nya, sehingga nanti Anda lebih mudah. Kalau ada sesuatu terkait dengan materi atau suatu hal terkait dengan dosen yang bersangkutan, Anda bisa menghubungi melalui nomor HP tersebut. Teman-teman mahasiswa, sebagaimana Ibu sudah sampaikan, bahwa untuk pertemuan awal, kurang lebihnya adalah 7 kali pertemuan, yaitu sebelum UTS, direncanakan untuk pembelajaran mata kuliah patofisiologi menggunakan sistem daring atau online learning. Nah, untuk mengikuti pembelajaran online learning, yang harus Anda perhatikan di sini adalah Anda harus membuka Sekalsa. Nanti di Sekalsa Anda akan melihat pada setiap pertemuan, selain ada nama pengampu dan materi yang diampu, akan muncul di situ materi pembelajaran. Maka pada materi pembelajaran ini silahkan Anda buka. Dilihat di situ, ada videonya. Anda dengarkan dengan baik, Anda pelajari dengan baik apa yang sudah disampaikan. Lalu, kalau Anda ada rasa bingung atau mungkin Anda belum paham, Anda butuh untuk bertanya, silahkan Anda klik forum diskusi. Di setiap pertemuan juga akan muncul forum diskusi. Nah, jangan lupa juga, setiap kali pertemuan akan ada kuis dan mungkin juga penugasan. Maka jangan lupa Anda kerjakan kuis tersebut. Dan perhatikan, Anda bisa lihat di situ ada daftar hadir perkuliahan. Maka Anda wajib klik poin itu, lalu Anda isi daftar hadirnya, itu sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti perkuliahan. Bisa dipahami? Baik, kalau mungkin Anda bingung, ya belum memahami, silakan nanti kita bisa lakukan diskusi melalui forum diskusi yang ada di bawah materi ini. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan. Contohnya nih, silahkan di sini Anda lihat. Ya, selain di sini tertulis pertemuan keberapa, tanggal berapa, lalu materinya apa, siapa pengampunya, di sini akan muncul daftar hadir. Ya, ini jangan lupa nanti dibuka, Anda absen. Lalu di sini kalau memang ada tugas akan muncul rancangan tugasnya atau perintah tugasnya seperti apa. Kemudian lebih lengkapnya ini Anda bisa buka rancangan tugas akan muncul di sini. Kemudian ini kantong tugasnya untuk menyimpan
tugas. Jadi tugas semuanya diupload melalui Sekalsa. Kemudian inilah forum diskusi, yaitu di mana nanti kita akan berdiskusi di sini untuk membahas materi yang sudah disampaikan. Bisa dipahami ya? Semoga saja Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, demikianlah penjelasan tentang RPP untuk mata kuliah patofisiologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau nanti sekali lagi masih ada kebingungan, silahkan bisa berdiskusi menggunakan forum yang ada di bawah materi terkait kontrak perkuliahan. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.